Dan rencana aksi yang di sini itu diinputkannya misalnya Bapak dan Ibu di TW1 untuk RHK yang pertama itu melakukan misalnya kunjungan lapangan ke mana atau membuat laporan apa, itu tuliskan aja di situ di judul yang di pada saat Bapak dan Ibu klik tambah rencana aksi di sini. Jadi di sini tulisannya melakukan kunjungan lapangan atau dokumentasi apa gitu. Nah, ketika Bapak dan Ibu klik editnya yang ada di sini, judul realisasinya dituliskan misalnya ada dokumen misalnya dokumentasi gitu ya kan, bisa foto, bisa apa, tulisin di sini, URL-nya masukin di situ. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, untuk waktu pengerjaan bukti dukung itu sifatnya opsional, boleh diisi boleh enggak. Di sini kalau misalnya balainya Bapak dan Ibu termasuk balai yang ZI ya, itu ketika diminta pelaporan ZI-nya itu bisa kalau misalnya dilaporkan secara bulanan itu nilainya kan pasti bagus dibandingkan Bapak dan Ibu dilaporkannya secara triwulanan. Nah, kalau misalnya ingin menunjukkan kalau misalnya Bapak dan Ibu pelaporannya adalah bulanan, itu silakan disettingkan setiap realisasinya itu per bulan seperti di sini. Gitu. Nah, nanti munculnya seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu. Nah, bukti ZI-nya itu di screenshotin aja yang bagian sininya. Itu ya. Nah, selanjutnya ketika Bapak dan Ibu sudah mengupload rencana aksi, tahapan selanjutnya adalah menginputkan realisasi yang Bapak dan Ibu lakukan pada triwulan tersebut. Caranya, diklik menu SKP lalu klik menu penyusunan, klik statusnya, pilih mau pengisian triwulan berapa. Untuk pengisian triwulan ini memang kami buka dari TW1 sampai 3. Kenapa? Supaya Bapak dan Ibu tidak tunggu-tungguan istilahnya. Nunggu atasannya, nunggu isi dulu TW1, TW2, TW3. Sedangkan waktunya sempit, makanya kita buka TW1, TW2, TW3. Gitu ya. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu tuliskan realisasinya. Nah, tadi sudah disampaikan kalau realisasi ini adalah akumulasi dari TW1, TW2, TW3. TW-TW sebelumnya akumulasinya di sini. Misalnya di TW1 itu targetnya adalah 100, ya. Bapak dan Ibu sini tulisannya 100 ini adalah target dalam 1 tahun. Kalau misalnya di TW1 Bapak dan Ibu baru mencapai 20%, itu tulis saja di sininya 20. Misalnya TW2 sudah sampai 50%, tulisnya 50. Kayak gitu. Bukan 30. Ya. Contoh seperti ini. Nah, di sini untuk misalnya jumlah JP-nya Bapak dan Ibu belum ada, tulis aja 0 JP. Nah, kalau sudah seperti ini, itu langkah selanjutnya kita nunggu penilaian dari atasan. Sampai sini itu tugas kita sebagai pegawai itu sudah selesai. Ya, kayak gitu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Sebelum ke penilaian, silakan Bapak yang di belakang tadi. Tes. Baik, pertanyaan pertama, silakan yang mau bertanya. Pertama dari Pak Mustafa. Boleh langsung Pak Mustafa.
Oke, baik. Sebelum pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu menyusun TW1, TW2, itu kalau misalnya Bapak dan Ibu berada di bawah eselon 2 atau eselon 3, bisa di direktorat ya. Kalau nggak salah eselon 3, 4-nya kan belum dilantik ya. Di bawah eselon 3 dan eselon 4 itu kan eselon 3-nya belum dilantik. 3, 4-nya belum dilantik. Nah, atasannya itu silakan dipilih dengan jabatan yang masih Kementerian PUPR, itu nggak apa-apa, walaupun Bapak dan Ibu sudah Kementerian PU. Ya, nanti ketika sudah dilantik di TW3-nya, atasannya kan akan membuat SKP baru. Kita akan melakukan tagging ulang ke SKP beliau yang sudah Kementerian PU. Begitu. Oke, berarti untuk PUPR dan PU ini sempat beberapa kali ada pertanyaan Mas Adit. Jadi ada yang di HRM-nya ini udah PU, tapi di EKIN-nya belum. Waktu diklik sinkronisasi masih belum. Itu bagaimana? Itu nanti bisa dilaporkan aja ke kita kalau misalnya belum muncul ya. Oke, siap. Kayak gitu. Jadi yang jelas untuk yang staf ini, staf yang tidak pelantikan setahun bikin satu SKP dengan jabatan yang PU ya. Tuh, tapi untuk yang atasannya berubah di pertengahan tahun, Januari sampai Juni tetap pilih atasan yang PUPR nggak masalah. Juli ke belakang pilih yang PU. Oke, siap. Gitu. Jadi terus ya, kalau setiap Bapak dan Ibu ingin membuat SKP baru, itu yang pertama adalah perubahan nomenklatur, perubahan jabatan, naik jenjang, naik jabatan, ya pindah unit kerja, itu Bapak dan Ibu wajib untuk membuat SKP baru. Kayak gitu. Kalau misalnya atasan yang berubah, kita tidak perlu membuat SKP baru, cukup kita tagging ulang aja. Ya. Oke, siap, Mas. Kuncinya di situ. Mungkin bisa pertanyaan dulu Mbak. Saya dulu, satu lagi ya Mas Adit dari saya. Buat menegaskan aja, tadi RHK mandatori ini ada kategorinya ya. Untuk Kasatker sampai eselon 1 itu ada 2. Sampai eselon 2. Ada 2 dari untuk diri sendiri dan untuk bawahan. PPK pelaksana untuk diri sendiri. Nah, misalkan terjadi kesalahan, maksudnya harusnya ini Kasatker munculnya 2, ternyata cuma 1. Itu bagaimana solusi? Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pada saat Kasatkernya menginput SKP, itu hanya muncul RHK-nya diri sendiri tanpa bawahan, itu dilaporkan ke kita, nanti kita tambahkan. Tapi kebanyakan terjadi pada saat-saat sekarang ini, itu ketika Bapak dan Ibu yang JF dan pelaksana, itu munculnya 2 RHK mandatori, bawahan dan diri sendiri. Itu kan salah. Nanti dihapus saja yang bawahan. Tadi sudah ada tombol hapusnya, ya. Dihapus sampai hilang aja. Gitu. Siap. Jadi yang lengkap itu nanti eselon 2, khususnya direktur ya. Direktur itu dan misalnya Pases atau Buses, itu dia munculnya 3. Klop, bawahan, diri sendiri. Eselon 1 itu klop dan bawahan. Gitu. Oke, baik, makasih Mas Adit. Baik, Bapak Ibu, tadi udah dijelaskan setengah dari proses, setengah ya, sekitar kurang lebih 70% dari proses penyusunan SKP. Ada beberapa fitur baru, tadi ada sinkronisasi ERM. Ini bagi Bapak Ibu yang mungkin masih menemukan kendala, kenapa kok jabatannya masih PU, jabatannya belum PUPR dan sebagainya, tidak sama dengan EHRM, dicoba dulu klik sinkronisasi EHRM. Kalau tidak bisa menghubungi saya. Kalau saya tidak bisa, saya menghubungi Mas Adit. Oke. Sebentar, Mbak. Belum. Oke.